Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube-nya Ayumina Iris. Kali ini aku akan mengajak sedulur semuanya meminum air kelapa. Untuk prosesnya sudah aku videokan juga tadi ya, keriuhan aku dalam mengupas kelapanya. Nah, sebelum minum dan makan isi dari kelapanya, alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu agar makanan yang masuk ke dalam tubuhku itu berkah dan kontennya juga terus berkembang. Amin. Amin. Nah, ayo semuanya kita minum air kelapanya. Minuman pertama buat sedulur semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini air kelapanya manis, segar, dan gak ada campuran gula sedikit pun. Ya, ini emang murni dari air kelapa sendiri ya. Dan untuk kelapa ini mempunyai ion yang baik untuk tubuh, untuk detoksifikasi tubuh dan pengganti ion yang hilang dalam tubuh. Menurut Dr. Zaidul Akbar, aku kutip dari YouTube-nya, air kelapa ini boleh diminum setiap hari, tetapi itu disesuaikan juga dengan kadar atau kondisi tubuh sendiri ya. Minum lagi yuk. Segernya. Kalau di Batam biasanya satu biji buah kelapa utuh itu dianggarkan, kalau yang kecil 12.000 dan yang besar 15.000. Tetapi di perumahan sendiri itu waktu pertama sekali ibu membeli rumah ini, itu kelapanya udah ditanam sama ibuku sendiri atau emakku sendiri, dan ini bibitnya dibawa dari Pariaman, Cikabung, Retaji, Sumatera Barat, Indonesia. Lengkap ya. Untuk dagingnya sendiri masih mudah sekali ya. Nah, masih lagi enak-enaknya daging kelapanya ini dimakan, masih lembut, belum keras. Untuk jenis kelapa ini yaitu kelapa hijau, dan kalau dibilang masih kecil, masih segini lah, sudah bisa berbuah dia, dan buahnya pun sangat lebat. Kalau untuk di tanah Batam, tepatnya di perumahan gitu, ditanam buahnya yang sangat lebat ini. Syukur alhamdulillah, rezeki yang diberikan Allah, ditumbuhkan kelapa ini memberikan berkah untuk di dalam rumah ini. Segarnya manis, apalagi diminum lagi cuaca panas. Kalau sedulur semuanya minum kelapa ini ditambah gula atau ditambah yang lain, dan ditambah es atau gimana? Sedangkan aku sendiri sukanya yang original aja gitu.
Jadi rasa otentik dari buah kelapanya itu dapat, feel-nya itu dapat gitu. Kalau misalnya ditambah dengan campuran yang lain kayak udah rasa makan-makanan aja, bukan untuk obat gitu. Lupa bajunya langsung pendek karena siap mati kelapa tadi kan. Enak, nyantannya itu gimana ya, kalau aku sendiri makan kelapa itu nggak bisa di deskripsikan dengan kata-kata, pokoknya nikmat, nyes dan menyegarkan ya tentunya. Untuk isinya lumayan banyak, buahnya nggak besar-besar kali. Kalau di rumahku di daerah kampungku di Pariaman Sikapung tadi itu namanya Karandia Puyuh, maksudnya kelapa pendek-pendek yang kecil-kecil gitu, batangnya pendek udah bisa berbuah gitu. Ini jenis yang warna hijau yang dikembangbiakan. Ada serabutnya lagi masuk. Maklumlah kalau nggak pro dalam potong maupun kelapa, jadi serabutnya ini selalu masuk. Dimakan original kayak gini aja sudah enak, apalagi dicampur dengan tapai, singkong, kasih kalau menurut aku sih nggak usah kasih gula, udah manis. Terus dikasih es, dikasih susu, mantap. Untuk isinya udah habis. Nah, ini dilanjut dengan airnya. Ini nggak nampak ya, udah aku cantik, tumpah juga. Udah serabutnya lagi, aduh. Inilah keseruanku dalam meminum air kelapa, karena air kelapa ini bagus untuk detoksifikasi badan, menambah ion yang berkurang atau hilang dalam tubuh, dan ini baik diminum 1 kali sehari, jangan banyak-banyak karena yang berlebihan itu tidak baik. Nah, terima kasih sudah menonton videoku. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen untuk aku bikin video apa selanjutnya.
Kemudian jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi di bawah ini agar channel YouTube aku ini semakin berkembang, bertumbuh, dan aku juga semangat bikin video-video lainnya, dan semoga aja aku bisa monetisasi ya, biar ini HP-nya upgrade. Kadang lelet kalau udah lebih dari 15 menit leletnya minta ampun, tapi semangat konten, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kali ini kita akan mengambil buah kelapa yang di sana. Pasti segar ya, panas-panas gini makan buah kelapa. Setelah menunggu mood untuk ngambil buah kelapa sekitar 30 menitan lah, akhirnya buah kelapanya sudah turun juga. Dan ini proses aku lagi memotong buah kelapanya, kelapa muda. Tak maklum lah, aku nggak mahir dalam memotong kelapa kayak gini, jadi untuk hasilnya tidak estetik. Ini pun membutuhkan tenaga yang super riuh kali. Nah, tengoklah kan, nggak estetik, banyak serabutnya. Ini kalau bisa kelapa itu berbicara, udah menangis dia tuh minta ampun. Aduh, tolonglah, tolong, ayo. Kalau potong aku itu yang baik-baik aja, biar aku cantik juga ditengok di dalam konten kamu itu ya. Kayak mana lah ya kelapa, aku nggak bisa, aku tinggal di sini sendiri, mau minta tolong sama siapa coba? Udah bukamu aja, ini butuh effort yang kuat ini. Untung aja jempol tanganku nggak putus ya kan. Nanti kalau putus tak jadilah aku mau makan kelapanya lagi nih. Nah, bentar lagi ini pasti siap lah buah kelapanya nih. Kayaknya satu buah kelapa ini aku potong bisa 15 menit lah ya. Aduh, 15 menit satu kelapa. Kalau jual kelapa nih pasti para pelanggannya nanti udah marah. Cepet. Kerjaanmu lama sekali, udah keburu haus aku nanti ya kan, kayak itu pula dia bilang sama aku. Nah, sekarang nih lagi prosesnya memindahkan air kelapa, banyak lah, rempong lah. Ayu ini kalau udah membuka kelapa ini rempongnya minta ampun, dipindahkan dulu ke dalam ini kotak karah pula, kayak gitu plastik. Nah, dipindahin dulu airnya ke sana biar nggak tumpeh. Nanti tumpeh licin lantai pula. Aku pula yang susah, aku pula yang ngepel. Aku juga yang nanti ini kan, aku sendiri yang repot. Nih sekarang aku mau ngambil isinya. Orang biasanya kan motong kelapa itu kan satu kali potong udah siap dah tuh. Nah, kalau aku berapa kali potong nih, udah hitung aja lah sendiri, karena kecapeannya pun masih terasa pas aku ngedit video ini pula kan. Tuh, hati-hati yuk, jangan sampai jari-jarimu putus juga nih karena satu buah kelapa. Aduh. Nah, potong lagi, mau membutuhkan sampai berapa lama nih, sampai hancur nih kelapa nggak buka-buka nih. Aduh. Nah, tengoklah, tenaganya aja nggak ada. Susah pula dia potong-potong kan dipotong-potong lagi. Aku aja tengok kelapanya nggak estetik, udah kayak mana itu, udah hancur aduk gitu. Nah, tapi isi kelapanya di mudanya dan dagingnya sempurna lah, nggak keras, nggak lembek kali. Sekarang kita pindahkan dulu air kelapanya yang riweh-riweh tadi.
Ternyata dicicip tuh dulu sedikit nih. Segernya, manis, nggak ada asam-asamnya sedikit pun. Nah, sekarang kita pindahkan lagi daging kelapanya. Tengok lah kan, daging kelapanya lembutnya pun pas, nggak encer-encer kali. Nah, dan udah pas lah, kadarnya udah pas. Pokoknya nggak bisa dibilang top top, pokoknya top aja. Apalah konten how lah kayak ini. Nggak tahu lagi aku mau ngomong apa kan, ya kan. Nah, tengok. Nah, sekarang di ini diambil lagi satu lagi. Nah, tengok kan, serabutnya udah berserak-serak sana sini. Aduh, ternyata minum air kelapa ini ribet juga ya. Biasanya kalau di kampung kan ada kakak laki-laki bilang aja kayak gini, mani ayo nih kambia mudo cie mani, tolong ambilan bukaan sekalian. Aku langsung tinggal minum aja gitu. Kalau di sini enggak, walaupun alhamdulillah sih udah ada pohon kelapa di depan rumah, dipetik sendiri, dibuka sendiri, dikorek-korek isinya sendiri, ya kan. Terus nanti dimakan sendiri. Itulah riuh, nggak ada sanak saudara di Batam ini. Nah, tengok kan. Nah, ini udah siap nih. Dikorek-korek lagi lah. Effortnya untuk satu butir kelapa ya gitulah. Kalau mau hasil harus ada usaha dulu.